Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah cinta kepada sesama. Marilah kita berdoa untuk memohon berkat kepada Tuhan agar kita dapat memahami materi yang kita pelajari dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sungguh besar cintamu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga, sampai Engkau rela menderita sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suatu ketika, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencobainya. Ahli Taurat itu berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab ahli Taurat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup kekal." Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya lagi, "Siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat dan merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu datanglah seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Kemudian ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Orang Lewi ini pun tidak menolongnya dan melewatinya. Kemudian datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Anak-anak, dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini, siapakah yang disebut sesama bagi orang yang dirampok? Iya, tepat sekali, orang Samaria. Imam dan orang Lewi bukan sesama bagi orang yang dirampok. Mengapa? Karena imam dan orang Lewi tersebut tidak menunjukkan belas kasih kepadanya. Sedangkan orang Samaria adalah sesama bagi orang yang dirampok. Karena dia menunjukkan belas kasih tanpa memandang agama,
adat istiadat, suku bangsa, atau status sosial lainnya. Nah, anak-anak, karena di jalan dari Yeriko ke Yerusalem ini terjadi cinta kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh orang Samaria, maka jalan dari Yeriko ke Yerusalem ini disebut jalan cinta kasih. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah semua orang yang berada di sekitar kita, terutama yang menunjukkan belas kasih, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang agama, adat istiadat, suku bangsa, atau status sosial lainnya. Manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Disebut makhluk pribadi karena manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan kebersamaan dengan orang lain, selalu membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain, maka manusia juga disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan dapat berkembang dengan baik apabila bergaul dengan orang lain. Perkembangan manusia dapat terjadi karena diberkati Tuhan dan dukungan dari sesama atau orang lain. Bagi orang Kristiani, Yesus adalah sahabat sejati. Yesus sangat mencintai semua orang dan menyebut mereka sebagai sahabat. Yesus selalu menghormati sahabat-sahabatnya meskipun mereka dari kalangan orang miskin dan sederhana. Bahkan Yesus rela menderita, bahkan mati di salib karena cintanya kepada manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita juga harus meneladani Yesus dengan menganggap sesama kita sebagai sahabat. Sikap apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun persahabatan dengan sesama kita? Yang pertama, rendah hati. 2, berpikir positif. 3, saling menghargai. 4, peduli kepada orang lain. 5, rela berkorban, dan yang keenam, saling mengasihi. Sikap-sikap inilah yang akan dapat mempererat persahabatan kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Lalu sikap-sikap apa sajakah yang dapat merusak persahabatan? Yang pertama adalah sikap iri hati. 2, sikap sombong. 3, mementingkan diri sendiri. 4, tidak peduli. 5, berkata kasar. Dan yang keenam, berbohong. Sikap-sikap ini harus kita hindari agar persahabatan kita dengan sesama senantiasa terjalin dengan baik. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa yang harus kita lakukan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Belajar bagaimana menjadi sesama yang baik bagi orang lain dan apa yang harus kita lakukan agar persahabatan kita dengan orang lain senantiasa terjalin dengan baik. Terima kasih karena anak-anak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tuhan memberkati.